Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi, wabarakatuh. salam sejahtera Bapak Ibu semuanya. Semoga Ibu Bapak semua dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan memasuki materi baru, yakni pengembangan media pembelajaran daring berbasis aplikasi video conference. Seperti halnya kelas-kelas maya selaras 4 sebelumnya, dalam beberapa jam ke depan ini, saya akan mendampingi Bapak Ibu dalam mengikuti kelas maya hari ini dengan memantau lalu lintas di pengaktifan mikrofon dan kemudian juga pesan dalam panel obrolan atau chat. Semoga kelas maya hari ini berjalan lancar. Untuk berikutnya, saya persilakan secara langsung Amin. kepada fasilitator untuk memaparkan materinya. Dipersilakan, Mas Dani atau Pak Sagiran. Ya, terima kasih Mas Bagus. Eh, Selamat pagi Bapak Ibu, salam sejahtera. Pagi Eh, Pak. Iya, ya, amin. terima kasih semua. Saya harap semuanya dalam kondisi sehat semua sehingga dapat lancar mengikuti eh, Amin. sampai nanti selesai. Amin ya Allah. Di antara Bapak Ibu tidak ada yang merasa tidak bisa kemudian mundur, tapi kami selalu mendorong Bapak Ibu untuk tetap maju terus karena apa yang kami sampaikan ini mempunyai tujuan agar Bapak Ibu mempunyai sebuah kreativitas di dalam nanti mengampu uh, kelas itu kelas maya atau kelas tatap muka secara langsung dengan anak-anak kalau wabah COVID-19 ini sudah berakhir. Jadi ini adalah sebuah tawaran dari kami supaya Bapak Ibu mempunyai gambaran bahwa sebenarnya cara pembelajaran di kelas supaya tidak membosankan itu kita harus mempunyai kreativitas, dan salah satu kreativitas yang sudah diteliti dan diterbitkan di dalam jurnal ilmiah itu Sole, model pembelajaran Sole yang beberapa hari lalu sudah disampaikan. Nah, untuk mendukung kegiatan-kegiatan atau pembelajaran yang Bapak Ibu akan lakukan nanti ketika dalam rangka menyelesaikan tugas dan setelah pasca wabah COVID-19 ini berakhir, beberapa aplikasi yang sebagai prasyarat minimal memang Bapak Ibu harus tahu itu. Termasuk nanti hari ini kita akan bersama-sama mengenal tentang aplikasi video conference yang bisa dipakai mungkin selama kita bisa memakai, karena memang beberapa kesempatan aplikasi itu dapat dipakai secara gratis walaupun keterbatasannya. Tapi walaupun seperti itu membuat kita kreatif juga karena sebetulnya kita bisa berganti-ganti membuat akun baru secara periodik gitu ya, untuk bisa tetap memakai aplikasi-aplikasi yang sebenarnya itu berbayar, tetapi pada kesempatan pertama memang kita disuruh bisa memakainya dengan trial. Bapak Ibu maafkan ini suara saya karena sejak beberapa bulan yang lalu saya terjadi saraf di leherku sehingga membuat suara saya ini gitu ya. Jadi saya mohon maaf untuk suara yang mungkin tidak terdengar begitu merdu. Kalau biasanya merdu. Jadi untuk akhir-akhir ini suara saya semakin tipis. Kita masuk sebetulnya di hari ketiga dari proses diklat ini. Hari ketiga itu adalah materi pengembangan media pembelajaran daring berbasis aplikasi video conference. Sebenarnya kami di sini tidak menyebutkan harus Webex,
harus Zoom atau apapun video conference yang lain, karena sebetulnya kami mendorong Bapak Ibu untuk mungkin akan mempergunakan aplikasi video conference yang lain, ya. Jadi kalau memang Bapak Ibu sudah menguasai aplikasi video conference yang selama ini sudah Bapak Ibu bisa lakukan dalam pembelajaran kelas maya, monggo itu dipakai. Tapi saat ini supaya kita fokus, tidak terlampau banyak aplikasi yang harus kami berikan kepada Bapak Ibu. Kami fokus pada aplikasi Webex dan Zoom. Kedua aplikasi pembelajaran video conference itu tentunya mempunyai kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Nanti di situ di dalam kita berproses nanti saya akan mungkin memberikan gambaran kekurangan dan kelebihan dari masing-masing aplikasi tersebut. Kita mulai saja Bapak Ibu. Ini sebetulnya selain Vicon ini, di sebelah saya, di HP saya sekarang ini, saya juga mengikuti Viconnya lembaga yang sedang berdiskusi dengan Pak Dirjen GPK dan Pusat tentang kebijakan Kemendikbud ke depan. Saya tadi mohon izin, Mas Agus juga sudah mohon izin, Pak Sagi juga mohon izin untuk tidak fokus pada room sebelah, tapi kami fokus pada ikon untuk bisa melayani Bapak Ibu sekarang ini. Ini masih saya sambi kanan kiri. Bapak Ibu, Webex itu sebuah aplikasi video conference. Nah, hari ini Bapak Ibu untuk ketika mempelajari Webex, Bapak Ibu harus tahu apa itu Webex dan bagaimana menggunakan Webex. Itu yang penting. Tayangan dan suara saya bisa didengar dan dilihat, ya? Bisa, Mas Dani, bisa. Oke. Dan nah, Cisco Webex itu dikembangkan oleh perusahaan yang namanya Cisco. Cisco itu sebetulnya semula perusahaan yang bergerak di bidang jaringan. Entah itu alat-alat periferalnya, entah itu sambungannya sendiri. Cisco itu bagi orang jaringan terkenal produk yang bagus, terkenal dengan produk-produknya yang baik begitu ya. Ya memang beberapa alat periferalnya Cisco itu termasuk server dan lain sebagainya, hub itu kalau dijual mahal, kalau kita mau membeli mesti mahal dibandingkan dengan periferal jaringan yang lain, karena memang Cisco itu sudah berdiri sejak lama. Bahkan Cisco sendiri itu memberikan pelatihan-pelatihan secara online. Teman saya sendiri itu WI di P4TK Seni Budaya itu juga menjadi instruktur Cisco khusus untuk jaringan, karena Cisco itu ada beberapa tahapan supaya nanti bisa disebut sebagai pelatih jaringan dari Cisco. Nah, Webex itu mengkombinasikan komunikasi telepon seperti telepon dengan tampilan di layar komputer. Sebetulnya tidak begitu menghabiskan biaya, tetapi makan kuota sama saja loh. Jadi kita tidak perlu langganan telepon untuk mengikuti Webex, tetapi kita harus mempunyai koneksi jaringan internet yang bagus. Nah, kami harapannya Bapak Ibu nanti ketika menjalankan tugas memang memerlukan koneksi internet. Jadi harapan kami
koneksi internet Bapak Ibu lancar gitu ya. Kalau kami sih sebenarnya selama kita tinggal di kota dan pinggiran kota yang besar itu jaringan masih cukup baik gitu ya, apapun penyedia jaringan itu sesuai dengan masih banyak. Tapi nanti kita akan banyak bermasalah menemui kendala-kendala itu ketika Bapak Ibu guru tinggal pada suatu daerah yang memang belum ada jaringan internetnya. Itu yang agak menjadi kendala yang besar. Nanti bagaimana kita mencari jalan memecahkan masalah bila memang koneksi internet itu menjadi kendala yang pokok, karena memang sebetulnya itu hal dasar yang memang dibutuhkan untuk menunjang Bapak Ibu di dalam mengerjakan tugas. Dipastikan Bapak Ibu mempunyai kuota yang banyak, ya, terus kemudian mempunyai koneksi internet yang lancar, entah itu nanti mau mengerjakan dari rumah atau dari sekolah. Karena kalau sekolah mungkin masih di sana bisa Bapak Ibu pas piket atau pas apa gitu ya, pas sekolah untuk nanti menjadwalkan kelas mayanya dengan anak-anak. Nah, untuk menggunakan Webex itu ada dua, sebagai user atau peserta dan sebagai pembuat kelas meeting room. Yang pertama, sebagai peserta sekarang Bapak Ibu sudah lulus, artinya sudah saya anggap bisa untuk masuk ke kelas gitu ya. Artinya proses ini sudah Bapak Ibu lakukan sejak kita melakukan sikon di pembukaan acara pembukaan Senin yang kemarin. Ini tidak masalah. Caranya berarti Bapak Ibu sudah tahu gitu ya. Anggap sudah tahu. Ya, nanti yang akan banyak kita bahas adalah Bapak Ibu sebagai pembuat kelasnya. Itu yang penting. Kalau sebagai peserta, saya anggap Bapak Ibu sudah yang bisa masuk room hari ini, atau yang kemarin sejak hari Senin dengan pembukaan, sesi 1 kemarin Selasa, dan sekarang sesi 3 hari ini, itu berarti sudah bisa masuk di dalam kelas dan bagaimana berperan sebagai peserta. Kalau sebagai peserta, yang pasti Bapak Ibu berperan pasif dan aktif. Pasif karena tidak membuat room, dan aktif karena harus merespon undangan untuk masuk ke dalam kelas virtual sebagai peserta. Jadi pasif itu karena Bapak Ibu bebas, tidak harus memikirkan membuat room. Yang membuat room dalam hal ini kan adalah host. Yang hari ini hostnya dan moderatornya itu Pak Mas Bagus ya. Kemudian setelah mendapatkan undangan, kalau Bapak Ibu tetap pasif ya tidak bisa masuk dalam room mayanya. Oleh karena itu Bapak Ibu harus aktif ketika merespon undangan itu, ngeklik tautan yang sudah disediakan di sana, itu tautan linknya, kemudian number kelasnya, ya, passwordnya itu harus diakses salah satu. Nah, itu nanti yang juga Bapak Ibu arahkan kepada anak-anak ketika Bapak Ibu berperan sebagai host atau pembuat kelas, ya. Jadi memastikan supaya anak-anak itu bisa masuk ke dalam kelas itu bagaimana, ya. Jadi anak-anak tinggal disuruh untuk aktif merespon undangan atau mengakses link yang telah Bapak Ibu buat. Ibu harus mengarahkan seperti kami mengarahkan kemarin itu. Yaitu nanti Bapak Ibu
akan melakukan juga, mengarahkan anak-anak supaya nanti anak-anak bisa masuk di dalam kelas maya yang Bapak Ibu buat, ya. Kemudian ini contoh undangannya biasanya, ya. Ketika Bapak Ibu membuat sebuah room nantinya, akan ada disediakan oleh Webex tautannya yang berwarna hijau apa biru itu ya, yang berwarna yang di atas yang panjang itu. Dan biasanya link yang panjang itu oleh pembuat host yang artinya membuat orang tidak bingung, itu biasanya dipendekkan dengan memakai bit.ly atau memakai gigi, ya. Jadi yang merah itu hasil pemendekan alamat link yang panjang di atasnya ini. Itu tidak harus. Jadi kalau memang Bapak Ibu akan memendekkan, ya dipendekkan melalui gigi. Nah, Bapak Ibu sudah tahu apa belum, nanti saya tunjukkan sebentar. Kalau saya diingatkan cara untuk memperpendek link gitu ya, memperpendek tautan yang ada di internet. Kemudian di situ ada room number, ada password, ada durasi waktu untuk memulai dan durasi dan waktu untuk berakhir. Biasanya di sana nanti ketika kita membuat room, durasi untuk pertemuan itu kira-kira berapa jam, itu di sana ada pilihannya. Dan tentunya tanggal. Supaya informasi undangan ini itu bisa dipahami dengan baik oleh nanti anak-anak atau peserta didik Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu melakukan membuat kelas dan mengundang mereka masuk ke kelas maya. Yeah. Yang warna merah itu adalah alamat hasil dipendekkan dari alamat yang di atas. Nah, sebagai peserta, ketika masuk di dalam room, yang pertama harus dilakukan apa Bapak Ibu, yaitu membuat mikrofonnya didiamkan, disilentkan atau di mute istilahnya. Harus mute mikrofon dulu supaya suara kita tidak berlalu lalang gitu di room sehingga membuat gaduh ruangan itu ketika proses pembelajaran berlangsung. Ya. Bapak Ibu sebagai host itu nanti mempunyai peran juga, mempunyai hak untuk melakukan mute all mikrofonnya peserta atau semua peserta didik yang masuk. Nah, sekarang yang bertugas menjadi host dan moderator itu Mas Bagus. Mas Bagus mempunyai hak penuh untuk melakukan mute all peserta, mic peserta pada saat ini, gitu. Sehingga tercipta suasana yang hening, sehingga suara saya yang agak buruk ini bisa terdengar dengan jelas, ya. Kemudian yang kedua, mendengar penjelasan materi. Ketika melakukan Webex seperti ini kan harus ada pemateri, masa ada host, tapi tidak ada presentasi yang disampaikan kan aneh, dan tadi melihat melihat materi presentasi. Kemudian pada saat tanya jawab, apabila akan bertanya, Bapak Ibu atau nanti anak-anak bisa diarahkan dengan raise hand. Di sana ada raise hand. Setiap akun ketika Bapak Ibu masuk ke room, nama Bapak Ibu tertampil di sana. Nah, kalau lupa mengganti itu biasanya namanya tadi ada yang Windows 10, mungkin ada yang Asus. Tadi saya lihat di grup sebelah itu teman-teman karyawan, teman-teman kami di kantor itu lupa pada mengganti namanya, sehingga namanya itu Asus itu sampai berpuluh-puluh. Namanya sama karena tidak mungkin belum terbiasa mengganti namanya ketika mau masuk, ya. Mungkin ada yang pertama kali dari teman-teman kami itu baru masuk ke dalam room Webex, banyak itu di saat ini. Nah,
ketika nanti ada pertanyaan, Bapak Ibu harus raise hand atau anak-anak diarahkan raise hand atau langsung unmute mikrofon dan bertanya. Ya, jadi mikrofon yang berwarna merah itu berarti sedang di mute. Tapi kalau itu dipijit, mikrofon itu akan berganti menjadi warna hitam. Dan itu berarti mikrofonnya akan terdengar apabila anak-anak atau ibu berbicara. Setelah bertanya, maka peserta harus melakukan mute mikrofonnya kembali. Dan nanti kalau lupa, host yang akan melakukan mute-nya. Nah, sekarang Bapak Ibu, kita naik sebagai pembuat kelas. Ini yang perlu Bapak Ibu perhatikan ya. Yang harus Bapak Ibu lakukan supaya Bapak Ibu membuat kelas atau meeting room. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus mempunyai akun di Webex. Bapak Ibu harus mempunyai akun di Webex. Tetapi sebelum mempunyai akun di Webex, Bapak Ibu harus mempunyai akun email. Kira Bapak Ibu guru semua sudah punya email ya. Nah, yang paling gampang itu adalah email Gmail ya. Di Google Mail atau di Gmail itu seperti yang pernah sudah saya sampaikan, kalau Bapak Ibu mempunyai akun Gmail itu akun yang bisa dipakai atau diterima ketika kita ingin mempunyai akun di sebuah aplikasi-aplikasi yang sekarang disediakan secara free atau uji coba oleh pembuat-pembuat vendor-vendor aplikasi ya. Biasanya kita ketika Bapak Ibu mau membuat akun gitu, yang paling banyak adalah yang diterima akun Gmail, akun Facebook, gitu ya, atau beberapa akun Microsoft. Nah, tapi tidak begitu banyak kalau akun Microsoft. Yang paling banyak itu memakai akun Gmail. Jadi harapan saya, Bapak Ibu kedepannya kalau memang belum mempunyai akun Gmail, silahkan membuat akun di Gmail, mendapatkan alamat email di sana, karena Gmail itu yang paling diterima dan gampang dipakai untuk mendaftar ke aplikasi-aplikasi yang mungkin Bapak Ibu perlukan. Nah, yang pertama untuk mendapatkan akun di Webex, selain mempunyai akun email, yang pertama membuka webnya Webex di dalam www.webex.com ya. Itu diketik pada browser. Kemudian Bapak Ibu nanti pilih start for free. Nanti akan saya praktekkan Bapak Ibu bersama, karena saya hanya menjelaskan ini sedikit saja. Pilih start for free ya, ada pilihan di sana sebelah kanan atas biasanya. Kemudian yang ketiga, isilah dengan kolom sign up dengan alamat email. Jadi alamat email asli bisa, atau bisa alamat email abal-abal. Saya beberapa kali mendaftarkan karena memang Webex itu kan aplikasi berbayar sebetulnya Bapak Ibu. Cuma kita sebagai pemakai itu bisa memakai gratis dengan waktu tertentu. Biasanya 1 bulan. Di 1 bulan kita mendaftar dengan alamat email tertentu, itu 1 bulan itu bisa dipakai. Di bulan berikutnya kita sudah tidak bisa memakai lagi, artinya tidak bisa membuat kelas lagi di sana. Maka harus mendaftar lagi dengan memakai alamat email yang lain. Alamat email yang sudah didaftarkan biasanya sudah tidak bisa kita pakai lagi ketika kita mendaftar yang kedua kali, ya. Jadi satu alamat email itu hanya bisa dipakai untuk mendapatkan akun selama 1 bulan. Setelah 1 bulan selesai, otomatis ketika kita akan membuat kelas di Webex lagi, kita harus mendaftar lagi, tetapi dengan memakai alamat email lain, ya.
Jadi tidak bisa alamat email yang sama dipakai 2 kali, bahkan 3 kali untuk mendapatkan akun. Ini harus digarisbawahi Bapak Ibu. Nah nanti Bapak Ibu mungkin untuk mengelabui, maaf ya saya istilahnya, sebetulnya ini hal-hal trik-trik seperti ini nih sebetulnya tidak baik juga gitu ya, karena memang kalau bisa diarahkan memang beli, tetapi kalau beli webpad hanya untuk keperluan Bapak Ibu mengajar ya boros sebetulnya, karena kepentingan Bapak Ibu kan paling mengajar peserta itu cuma sekitar maksimal mungkin 30-40 orang kan. Kami sendiri memakai gratis ini masih bisa memadai, karena bebek gratis itu untuk 100 orang masih bisa dalam satu kali pertemuan. Nah kalau yang beli itu ada tingkatannya Bapak Ibu. Yang Pusdatin punya, yang namanya Pusdatin sekarang sudah Pusdatin, lembaga kami itu ketika melakukan pembukaan kemarin, kalau kemarin ternyata saya tanya-tanya itu ternyata tidak memakai akunnya Pusdatin, gitu ya. Kalau memakai akun Pusdatin itu beli, jadi berbayar aplikasinya, itu bisa satu pertemuan dipakai 1000 orang maksimal. Ya, tapi kalau Bapak Ibu kan nggak mungkin ya memakai 1000 orang, baik mengundang 1000 orang peserta didik itu kan nggak mungkin, paling sekitar 30-40. Nah itu bisa memakai webpad yang free saja. Hanya itu tadi sudah saya jelaskan, setiap 1 bulan ketika mau dipakai lagi, apabila alamat email yang pertama sudah ditolak, Pak Ibu harus melakukan pendaftaran dengan memakai email yang lain. Nah, untuk email yang lain itu sebenarnya bisa memakai email abal-abal. Ya, itu ada caranya sendiri nanti Bapak Ibu. Untuk kali ini silakan Bapak Ibu memakai nanti alamat email yang asli, ya, yang asli dulu. Pakailah alamat email yang asli, yang nanti alamat email itu harus bisa dibuka, karena Webback akan memberi pemberitahuan atau istilahnya konfirmasi ke alamat email Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu masuk ke alamat email, Bapak Ibu harus melakukan konfirmasi dari email yang telah dikirimkan dari Webback itu, ya. Aktifkan melalui alamat email itu nanti, konfirmasi melalui alamat email Bapak Ibu, sampai nanti Bapak Ibu bisa masuk ke dalam Webback, ya. Jadi ketika mendaftar, Webback memberikan email konfirmasi ke alamat email yang Bapak daftarkan, ya. Bapak Ibu masuk ke dalam alamat email untuk mengecek apakah ada email balasan dari Webback. Nah, kalau ada, tinggal konfirmasi bahwa email tersebut adalah milik Bapak Ibu. Nah, konfirmasi di email, langsung nanti Bapak Ibu didirect masuk ke webback.com itu tadi, terus disuruh berproses di sana. Nah, prosesnya di bawah ini, ya. Itu yang harus Bapak Ibu ketahui dulu. Nah, setelah Bapak Ibu sudah konfirmasi dari email yang dikirim Webback, Bapak Ibu masuk ke dalam halaman seperti ini. Jadi disuruh memasukkan nama awal dan nama akhir Bapak Ibu, ya. Country untuk beberapa saat kemarin itu Indonesia belum ada, tetapi kayaknya karena semakin lama dan mungkin Webback memperhatikan bahwa pemakai Webback di Indonesia itu juga banyak, country Indonesia sudah disediakan akhir-akhir ini. Nanti coba dilihat country-nya itu masih kalau bisa ada di sini Indonesia muncul, pilih saja Indonesia. Nah, kemarin waktu ketika membuat paparan ini, Indonesia belum ada. Saya milih United States, gitu ya. Terus saya isi nama
pendek saya Dani, last name-nya Widinugroho, gitu ya. Nama bapak ibu umpamanya ya, Suparti, gitu. Ya first name-nya Suparti, last name-nya juga harus diisi Suparti, gitu. Ya, nggak apa-apa, harus diisi. Kalau nggak diisi masalahnya ya nanti tidak bisa terproses. Nah kemudian masukkan password-nya. Password-nya harus ada number, ada angka, ada huruf kecil, ya, 6 karakter huruf kecil dan 1 karakter huruf besar, atau tanda-tanda baca, underscore, strip, dan lain sebagainya, ya, untuk password. Setelah itu diisi Bapak Ibu, kemudian klik continue, ya, akan masuk ke halaman seperti ini, menunjukkan bahwa pendaftaran yang Bapak Ibu lakukan sudah berhasil, ya. You are set up and ready to go. Siap, Bapak Ibu sudah mempunyai akun bebek. Nah, saya garis bawahi Bapak Ibu, tolong akun tersebut itu diingat-ingat, jangan sampai campur aduk dengan akun-akun yang lain, ya. Karena banyak guru ketika kemarin membuat itu terus lupa passwordnya apa ya, masa tanya password ke saya, karena yang membuat kan Bapak Ibu. Dia harus diingat ketika tadi mendaftar di halaman enter your name and create password itu, Bapak Ibu mencatat dengan baik, dengan benar, gitu ya, apa yang dituliskan di sana sebagai password. Dia harus tidak boleh lupa terhadap akun yang Bapak Ibu buat, karena kalau lupa nanti Bapak Ibu harus mendaftar lagi, gitu. Jadi ini yang kadang-kadang menjadi kendala. Pak, saya nggak bisa masuk, saya kemarin sudah daftar. Benar Pak, benar Pak Bu, sudah dilihat, saya lupa passwordnya. Nah ternyata seperti itu. Ini kan hal-hal yang sebetulnya hal kecil, tetapi jadi masalah yang besar ketika Bapak Ibu mau masuk ke sana. Ingat-ingat akunnya masing-masing dan password yang diisi di sana yang digunakan Bapak Ibu. Kemudian setelah masuk ke dalam halaman Mebek home-nya, Bapak Ibu masuk nanti ke bisa ke nomor yang ini, yang Anda akan masuk ke dalam halaman utama, ya. Yang ini tadi sudah proses ketika Bapak Ibu mendaftar. Tetapi ketika setelah selesai mendaftar, Bapak Ibu kok belum akan membuat room, gitu ya. Ya sudah, setelah mendaftar bisa masuk ke halaman itu, keluar lagi, tidak apa-apa. Untuk out, gitu ya, sign out. Nah, kemudian kalau mau membutuhkan ketika sudah sign out, beberapa hari kemudian Bapak Ibu akan membuat kelas untuk anak-anak, maka prosesnya seperti ini. Kembali lagi masuk ke www.webek.com lagi, ya. Kemudian kalau yang daftar tadi kan pilih for free, gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu sudah mempunyai akun, Bapak Ibu harus pilih sign in-nya, ya. Pilih sign in, jadi masuk. Kalau sudah mendapatkan akun, nggak usah daftar lagi. Kemudian setelah di sign in, akunnya dimasukkan, passwordnya berhasil dimasukkan dan dikenal oleh Webek, masuk ke dalam pilihan, disuruh memilih Bapak Ibu akan masuk ke Webek meeting atau ke Webek team. Ada 2 di sana nanti. Yang Webek meeting itu di sebelah kiri, yang Webek tim itu di sebelah kanan. Nah, tujuannya nanti ini berbeda. Yang Webek meeting itu warnanya seperti ini yang saya tunjukkan di simbol ini. Yang Webek tim itu di sebelah kanan berwarna merah, sama-sama bulat tetapi beda warna. Yang Webek meeting itu yang biru seperti ini. Yang Webek Teams itu yang sebelah kanan nanti berwarna merah. Nah, Bapak Ibu pilih yang Webek
meetings. Yang sebelah kiri, gambarnya simbol seperti ini, bulat warna hijau, muda dan tua. Kemudian setelah masuk ke Webex Meeting, masukkan alamat email Anda. Ya, alamat email dimasukkan, masukkan ke password, masukkan password lagi. Kemudian setelah itu Bapak Ibu akan diajak masuk ke halaman utama, menu home-nya. Di sana ada menu schedule a meeting. Nah, ini gambarnya. Ya. Schedule a meeting itu artinya Bapak Ibu mengagendakan, mengatur jadwal kapan meeting akan dilaksanakan. Ya, kapan meeting akan dilaksanakan. Terus pada halaman schedule meeting ya akan muncul pilihan atau isian di mana Bapak Ibu harus memberi nama meeting yang akan dibuat. Mungkin meeting room kelas seni budaya, meeting room apa seni budaya kelas 5 mungkin. Atau meeting room apa kelas atau kelas 3, kelas 2, kelas 1 monggo. Itu pemberian nama bebas. Kemudian ubah meeting password yang default bawaan Webex itu nanti agak sulit, ada huruf besar, ada huruf kecil, ada angka, ada apa gitu. Itu membuat bingung gitu ya, biasanya angkanya bermacam-macam. Lebih baik ubah meeting passwordnya dengan angka 1, 2, 3, 4, 5. Udah seperti itu saja ya. Yang mudah saja, yang mudah diingat saja. Jadi ubah meeting passwordnya supaya tidak mempersulit itu, diubah angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu membuat orang mudah saja sebetulnya, anak-anak untuk mengakses ke sana memakai password yang mudah. Kemudian pengaturan pada pelaksanaan kelas diatur dengan mengeset hari tanggal pelaksanaan dan waktu, kemudian durasi berapa jam kira-kira meeting itu akan dijalankan. Itu sampai ada pilihan 24 jam Bapak Ibu. Dari 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4, 5 sampai 24 jam sehari. Bisa ya. Waktunya bisa sampai 24 jam dalam sehari. Nah, itu di dalam pengaturan date and time. Bapak Ibu bisa mengatur setting waktu pelaksanaan pembelajaran yang akan dilaksanakan secara online. Kalau sudah selesai pengaturannya, pilih schedule, jadwalkan. Kemudian akan muncul pemberitahuan link meeting room, room number, password seperti ini ya. Nah, seperti ini. Muncul Webex meeting room, kemudian room numbernya berapa, passwordnya berapa, jamnya berapa dimulai, hari dan tanggalnya berapa. Kalau yang warna merah itu bukan tampilan aslinya, karena ini nanti yang muncul itu yang link panjangnya ya. Nah, ketika Bapak Ibu mendapatkan link panjang itu, kalau mau memendekkan silahkan dipendekkan seperti yang warna merah. Warna merah itu bukan defaultnya, tapi hasil pemendekan alamat yang kita lakukan ya, supaya gampang diakses. Kalau tahu nggak bisa diceklik, anak-anak bisa ngetik sesuai dengan warna merah itu kan mudah gitu. Sinau strip Webex itu kan mudah daripada yang panjang itu yang di atasnya. Nah, itu sudah selesai Bapak Ibu membuat kelas. Dan nanti ketika kelas mau dimulai, Bapak Ibu bisa masuk, mamanya dikondisikan seperti ini tadi. Ada meeting jam 10, mungkin sebagai host Bapak Ibu bisa membuka sebelum jam 10, mungkin setengah 10 atau jam 10 kurang 1/4. Bapak Ibu sebagai host
bisa membuka membuka roomnya itu tidak terlalu mepet dengan waktu yang sudah dijadwalkan. Jadi memberi kesempatan anak-anak seperempat jam untuk masuk dulu, terus mereka beradaptasi di sana, gitu ya, adaptasi di room yang Bapak Ibu buat. Nah, Bapak Ibu begitu ceritanya. Nah, sekarang saya akan mempraktekannya untuk Bapak Ibu. Sampai di sini ada yang mau bertanya dulu? Monggo. Mas Dani. Mas Dani sebentar. Bisa dengar saya? Yeah. Ya. Saya ingin coba menghubungi Ibu Wulan. Ibu Wulandari sepertinya tadi mengklik tombol raise hand atau mengacukan tangan. Benarkah Ibu Wulan ingin menyampaikan sesuatu? Saya buka mikrofonnya. Oh, sepertinya memang koneksi mikrofonnya Bu Wulan ke dalam kelas kurang lancar. Nanti akan coba saya tanyakan di kolom chat saja. Dan sepertinya tadi saya sedikit bisa menerka kemungkinan hanya kepencet saja sih tadi Bu Wulan. Baik, Mas Dani, bisa dilanjut. Oh, sebelum dilanjut, saya ingin menanyakan ke Bapak Ibu peserta semuanya, apakah tayangan Mas Dani tertunda di layar laptop Bapak Ibu? Karena di sini ada tadi Pak Mujianta menanyakan gambarnya kenapa delay, tapi kalau di perangkat saya tidak delay. Apakah Bapak Ibu mengalami hal yang sama? Alhamdulillah tidak, kalau saya juga tidak. Oh, baik. Terima kasih Pak atas tanggapannya. Berarti memang terjadi kendala di koneksi lokal. Baik, Mas Dani, dapat dilanjutkan Mas Dani? Halo, Pak Dani. Halo. Halo. Silakan Mas Dani. Ini ada yang bertanya. Halo, halo. Halo. Mas Dani. Halo Pak Dani. Halo Pak Bagus. Iya, ini Pak Rizka ya? Iya, iya. Iya, sebentar. Ini Jadi, sepertinya atau ada terputus sebentar ya dengan Mas Dani. Gimana? Bagaimana Pak Rizka? ya, jadi mungkin begini, saya mau tanya aja nanti kalau misalkan Pak Dani udah nyambung, Baik. bisa disampaikan begitu, mungkin sama-sama teman-teman juga. Bisa Pak ya? Ya, gimana Bapak? Ya, maksudnya kan Pak Dani ini mungkin agak terputus sedikit. Iya, sepertinya iya. Mungkin bisa saya tanya dulu, saya bertanya begitu. Iya. Tentang materi tadi. Ini sudah tersambung. Iya. Iya. Silakan Bapak. Ini saya pakai HP suara saya. Iya Pak Dani, begini. Tadi kan ada materinya untuk memendekkan itu alamat Webex ketika misalkan kita membuat kelas. Iya. Jadi saya jujur saja mengajarnya di SD Pak. Iya. Iya. Di SD kelas 5. Sama seperti yang Bapak katakan tadi, ketika misalkan anak-anak diarahkan untuk mengetik alamat yang terlalu panjang itu mungkin akan terjadi kesalahan tulisan atau apalah. Pertama yang saya mau tanyakan di situ kan yang saya lihat alamat yang Bapak tulis tadi situ kan HTTP agak pendek sekali. Maksudku begini pertanyaannya, adakah kode khusus kalau misalkan kita mau membuat untuk memendekkan alamat email itu, alamat Webex itu yang akan dimasuki peserta didik atau bagaimana Pak? Misalkan harus pakai menggunakan garis miring atau tanda titik atau bagaimana Pak? Kira-kira begitu Pak. Jelas Pak, nanti saya tunjukkan saja, saya tunjukkan cara memendekkan alamat ping ya. Karena itu jadi bagian pada proses ini sebetulnya. Nanti
Beri contoh Pak, melalui Bibli atau Gigi, Gigi. Iya Pak. Ya. Makasih Pak. Nah, kalau Bapak tadi beranggapan bahwa link panjang itu akan ditulis anak-anak, kan tidak. Bapak masuk tadi ke room ini kan sebetulnya tidak mengetik alamat, tetapi tinggal mengklik tautan yang ada di grup WA kan Pak. Oh iya ya. Nah, sebetulnya dengan mengklik itu sebenarnya sudah mudah, gitu ya, walaupun linknya memang panjang gitu. Tetapi Oh iya. umpamanya ada beberapa pelaksanaan VCon itu kan link-link itu biasanya dibagikan via flyer atau gambar gitu ya, ada poster gitu dibagikan ke dalam grup. Nah, kalau hal seperti itu berarti kan link-link yang panjang itu tidak bisa langsung diakses kalau sudah berbentuk gambar, image, gitu kan? Ya, berbentuk image sehingga tidak langsung bisa diklik. Nah, makanya ketika nanti itu membuat seperti flyer atau poster dibagikan di grup WA, Bapak Ibu, kalau link panjang nggak mungkin anak-anak mengetik satu-satu. Kalau yang langsung dikirim ke grup WA seperti Mas Bagus atau saya ketika melakukan sharing link itu kan memang masih hidup linknya. Tetapi kalau linknya itu nanti disampaikan melalui poster gambar itu kan anak-anak tidak bisa mengakses. Maka link panjang itu lebih baik diubah menjadi link yang gampang untuk dibaca dan diketik secara mandiri begitu. Itu perbedaannya saja. Nanti Pak saya akan tunjukkan cara memendekkan link ya. Makasih Pak. Ya, sama-sama. Saya teruskan proses saya membelajarkan langsung sekarang. Sudah dilihat ya, bukan PowerPoint lagi, tetapi ini layar screen saya. Sudah Mas Dani. Sudah ya. Sudah. Nah, untuk yang pertama, Bapak Ibu masuk dengan mengetik webex pakai x.com, gitu ya. Terlihat ya. Nah, kemudian tekan enter. Enter, masuk ke dalam halaman utama Webex. Ini sudah masuk, ini halaman utamanya Webex. Nah, seperti yang sudah saya terangkan tadi, di sini ada pilihan start for free. Artinya start for free ini digunakan ketika Bapak Ibu belum mempunyai akun Webex, ya, yang terdata di Webex. Dan kalau sign in itu berarti ketika Bapak sudah punya akun dari Webex, tidak harus mendaftar lagi di start for free, tetapi langsung ke sign in. Karena Bapak Ibu belum mempunyai akun di Webex, maka kita memilih start for free. Kita klik start for free. Nah, sekarang masuk ke halaman start for free. Nah, yang pertama kita disuruh memasukkan alamat email, ya. Jadi alamat email pakai alamat email yang asli saja dulu, gitu ya. Untuk 1 bulan depan. Masukkan alamat email, ya. Umpamanya saya pakai yang ini, Monef Seni Budaya UKG. Kemudian sign up. Terus, nah ini tadi Webex sekarang sudah bisa menyediakan pilihan Indonesia, ya. Beberapa bulan yang lalu belum ada ini Bapak. Jadi semakin meningkatnya pengguna Webex di Indonesia, akhirnya Webex memberi pilihan, sudah muncul nama negara kita di sana. Dulu tidak ada, ya.
Sekarang Bapak Ibu pilih Indonesia walaupun di situ tetap English gitu ya. Kemudian masukkan nama Bapak, Ibu, nama pertama, nama terakhir apa gitu ya. Tuh, ya, tekan continue. Nah, di situ diberitahu your new account is ready. Nah, Bapak Ibu habis di sini, Bapak Ibu harus masuk ke email yang tadi, ya. Email yang didaftarkan tadi, Bapak Ibu masuk ke alamat ke akun emailnya, buka emailnya gitu kan, emailnya mungkin Gmail atau apa gitu dibuka, terus nanti muncul konfirmasi oleh Webex. Saya masuk ke konfirmasinya berupa seperti ini, tunjukkan. Nah, lihat dulu apakah yang kemarin masih ada atau tidak. Ada Bapak Ibu ya, kita cari dulu. Nah. Oh, bukan ini. Nah, saya cari dulu Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mendapat gambaran. Nah, ini. Ini. Jadi nanti Bapak Ibu mendapatkan email jawaban dari Webex seperti ini. Nah, di sini nanti terus ada sebuah link di mana Bapak Ibu langsung bisa berkonfirmasi di sana. Jadi silakan mengaktifkan akun dengan mengklik tombol ini dalam bahasa Indonesia seperti itu ya. Jadi Bapak cari di sana, Bapak Ibu cari, kemudian aktifkan mulai di sini, langsung di sini saja di halaman email. Otomatis nanti ketika itu diklik, Bapak Ibu akan diajak masuk ke sini. Nah, masuk ke sini. Ya. Sudah masuk ke halaman utamanya Webex. Hari ini saya ubah dulu. Masuk ke halaman utama seperti ini. Nah, seperti ini. Buka baru aja. Ini saya tutup dulu. Nah, masuk seperti ini, ya. Yang harus kita lakukan sekarang untuk membuat kelas, bukan ke start for free, tetapi langsung ke sign in, karena Bapak Ibu sudah punya akun, ya. Kita sign in. Nah, ini tadi yang saya ceritakan. Ada pilihan dua, mau ke Webex Meetings atau ke Webex Teams, ya. Kalau Teams itu warnanya merah, ya ada warna pelanginya lah, ya. Ya, yang perlu Bapak Ibu pilih adalah di Webex Meetingnya, sebelah kiri, ya. Itu diklik, klik Webex Meeting sebelah kiri, terus nanti diajak masuk ke
halaman akun Bapak Ibu masing-masing. Nah, private kalau itu ya. Isikan alamat email. Ya, jangan sampai lupa alamat email yang kemarin dipakai untuk dipakai untuk mendaftar. Ya, jangan pakai alamat email yang memang tidak dipakai untuk mendaftar. Jadi isikan memakai alamat email yang dipakai ketika untuk mendaftar Webex. Gitu. Kemudian tekan next. Next. Masuk ke halaman password biasanya. Nah, saya sarankan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu mau membuat room meeting sendiri, maka Bapak Ibu harus saya sarankan memakai laptop, jangan memakai HP. Tetapi kalau Bapak Ibu cuma join meeting atau menjadi peserta saja, memang enak pakai HP itu Android yang berbasis Android ya. HP, karena nanti kalau kita mau kemana-mana kita masih bisa itu mendengarkan jalannya meeting gitu ya. Saya resen lagi karena maka kendala. Saya sarankan Bapak Ibu memakai laptop apabila memang mau membuka sebuah room. Karena dengan memakai laptop itu lebih pilihan dan fungsinya itu lebih banyak dibandingkan di HP gitu ya. Bentar Bapak Ibu, ini jaringannya saya pakai IndiHome, tapi akhir-akhir IndiHome ini setelah orang banyak bekerja di rumah, IndiHome itu semakin lambat, padahal dulu cepat sekali. Sabar ya Bapak Ibu ya. Padahal sebetulnya proses ini tidak begitu lama. Nah, sekarang keluar nama email saya sudah ditemukan. Nah, passwordnya mengapa bisa muncul sendiri? Karena ketika saya masuk kemarin, kalau di laptop itu sebuah akun dan password ditanya mau disimpan tidak. Kalau saya mesti kalau masuk ke sebuah aplikasi dan itu akun baru yang belum dikenali Windows, kalau Windows tanya mau disimpan di memori enggak akun beserta passwordnya, pasti saya pilih untuk disimpan. Karena apa? Ya. Akun dan passwordnya. Kalau memang kita baik, kalau ada pertanyaan dari Windows, akun ini akan disimpan karena itu mempermudah kita. Seperti ini saya tidak menulis ulang password saja tetapi oleh Windows sudah otomatis diberikan ketika saya mau masuk ke sini karena sebelumnya sudah saya simpan dulu. Kemudian tekan sign in. Masuk ke akun Webex milik saya sekarang. Ya, restart dulu. Nah, ini halaman milik akun saya gitu ya. Di sini ada sebelah kiri ada home, meetings, recordings, preference, insight, support, downloads, feedback gitu ya. Yang banyak kita pakai itu paling ya meeting gitu ya. Untuk menu meeting. Nah, di sini ada pilihan Bapak Ibu, start a meeting dan schedule. Kalau di Webex, Bapak Ibu selain menschedule, menjadwalkan gitu ya, bisa langsung saat itu juga membuat room dengan cara start a meeting.
ya. Tetapi kalau Bapak Ibu ingin menjadwalkan, umpamanya sebenarnya ketemu anak-anaknya itu besok hari Kamis pukul 10, itu Bapak Ibu harus memilih schedule ya untuk menjadwalkan terlebih dahulu. Lebih aman memang dijadwalkan dulu, ya. Beberapa kali setelah dijadwalkan itu memang ada yang lancar, kadang-kadang ada yang tidak gitu. Kalau memang ketika kita sudah menjadwalkan tetapi roomnya terkendala itu berbagai alasan teknis banyak Bapak Ibu. Saya tidak bisa menyebutkan, tetapi kadang terkendala ketika sudah kita schedulekan. Kalau sudah schedulekan kok besoknya gagal dibuka, Bapak Ibu bisa memakai start a meeting, ya, langsung membuka kelas saat itu juga. Cuma kalau membuka kelas saat itu juga, meeting linknya akan berbeda dibandingkan meeting link yang kemarin sudah kita jadwalkan gitu. Nah, meeting itu harus segera kita bagikan kepada anak-anak lagi karena memang meetingnya atau roomnya itu sudah diganti, bukan room yang kita rencanakan kemarin gitu. Itu ya bedanya schedule dan start meeting. Jadi start meeting itu dipakai saat itu juga. Jadi kalau hari ini mau pertemuan jam 11:30 kita janjian, jam 11 itu kita sudah bisa membuka start meeting secara langsung gitu ya. Cuma kesulitannya nanti membagi alamat linknya itu juga mendadak kepada anak-anak gitu. Nah, kalau di schedule itu setelah kita buka, anak-anak bisa di situ beradaptasi dulu, mereka masuk dulu dalam kelas, beradaptasi dengan environment dari Webex gitu ya. Itu perbedaannya di situ. Nah, caranya menschedulekan, Bapak Ibu klik schedule. Proses dulu. Masuk ke halaman penjadwalan ya. Di sini ada meeting topik, ada meeting password, ada setup date and time-nya. Meetingnya monggo diisi pertemuan daring kelas 5 umpamanya ya. Terus meeting passwordnya ini kan kelihatan, kalau seperti ini kan sulit diketik sama anak-anak ya. Ya, lebih baik kita ubah meeting passwordnya menjadi 1, 2, 3, 4, 5 dah. Itu mudah sekali dah. 1 sampai 5. Kemudian tanggalnya ya, kita set, kita klik saja. Keluar pilihan waktu dan tanggalnya. Kita umpamanya mau ketemu besok hari Kamis itu ya, tanggal 30. Jamnya mungkin jam 10.00 ya. 00. Terus 10 pagi kalau PM. Jangan lupa ini kalau pilih PM itu berarti malam, jam 10 malam Bapak Ibu mau buat. Tapi kalau ini pagi berarti di jam 10 AM. Kalau nanti jam 12 itu bukan AM lagi, tapi sudah tergolong PM ya. Jadi jam 12 PM itu ya. Kalau AM itu berarti jam 12 pagi. Ya, hati-hati antara AM dan PM ini. Kalau AM itu pagi sampai jam 11 itu masih PM, tapi jam 12 itu sudah jam antara jam 1 sampai jam 11 itu AM. Jam 12 ke atas itu sudah PM. Itu ya Bapak Ibu ya, untuk mengingatnya. Jadi ini saya ganti jam 11 AM pukul jam 11 tepat gitu ya.
AM. Durasinya, lihat Bapak Ibu, durasinya kita mau tatap muka dengan anak-anak itu bisa diubah sampai maksimal 24 jam. Jadi 24 jam Bapak Ibu bisa menghabiskan banyak-banyaknya bertemu dengan anak-anak selama 24 jam penuh gitu ya. Nah, monggo. Kira-kira durasinya berapa? Sekitar 3 jam. Kalau 3 jam cukup ya 3 jam gitu ya. Nah, kalau sudah selesai tekan dan selesai. Nah, otomatis ini sudah menyesuaikan. Ya, pengaturannya begitu saja Bapak Ibu, cukup tinggal kita klik schedule. Nah, setelah dijadwalkan, Bapak Ibu menerima meeting information. Meeting information inilah yang nanti Bapak Ibu harus sharingkan ke anak-anak. Jadi ini di copy, meeting link, meeting number, password itu di copy, gitu ya, dipastekan, dicopas, di copy dan pastekan pada grup WA atau grup apapun yang memang tersedia untuk berkomunikasi dengan anak-anak, ya. Terus kegunaan Hosky itu apa Bapak Ibu di sini? Di sini ada Hosky. Hosky itu adalah kunci atau kode yang digunakan untuk menjadi sebuah host, menjadi ya dipergunakan host. Ini makanya gini, saat ini yang membuka room tempat kita bertemu ini adalah Mas Bagus. Mas Bagus sebagai host pembuat roomnya. Tiba-tiba Mas Bagus itu keluar, ya, keluar karena mungkin jaringannya putus atau tiba-tiba putus gitu ya, sehingga yang semula Mas Bagus sebagai host itu supaya kalau hostnya tidak otomatis terlempar, ruangan rumahnya itu akan mengikuti host yang putus koneksi, jadi kelas langsung tertutup. Itu ya. Nah, di Webex hal itu diantisipasi dengan ketika host keluar tiba-tiba, ya, pembuat roomnya keluar tiba-tiba karena koneksinya tiba-tiba putus, Webex itu akan otomatis melemparkan host itu ke orang lain secara acak. Orang lain itu peserta di sana, peserta di grup Maya, kelas Maya itu. Jadi kelas akan tertutup mengikuti Mas Bagus yang kehilangan sinyal, gitu ya. Sebagai pembuat sinyal tiba-tiba Mas Bagus tertutup, tetapi host langsung oleh Webex itu dilempar ke orang lain, ya, ke orang lain. Nah, ketika Mas Bagus masuk lagi ke dalam kelas, Mas Bagus itu bisa mereklaim dirinya menjadi host lagi dengan mengetik ini 646076. Jadi peruang nomornya berbeda-beda ya. Jadi untuk ruangan yang saya buat ini itu untuk merebut host key-nya lagi itu dengan memakai reclaim host nomor 646076. Itu fungsinya host key. Ya, jadi ketika seorang pembuat host itu tiba-tiba keluar karena memang jaringannya keputus tiba-tiba, peran host itu akan langsung oleh Webex diberikan kepada peserta lain supaya kelas itu tetap bisa jalan, itu tidak langsung tertutup, gitu. Walaupun hostnya sudah terpental karena kaitannya dengan jaringan. Nah, ketika host itu muncul lagi, kembali lagi ke kelas, ya, dia kan menjadi peserta biasa itu, bukan sebagai host. Maka ketika dia mempunyai host key, host yang mempunyai yang membuat room itu bisa meminta menjadi host key dengan mereklaim hostnya memakai nomor host key tersebut. Jelas ya Bapak Ibu ya, kegunaan dari host key ini itu. Karena ini untuk pengaman saja.
supaya kelas itu tetap dapat berjalan walaupun hostnya tiba-tiba terlempar dari room maya tersebut karena sinyal. Ini baru saja ada Bapak Ibu beberapa tahun inilah, untuk tahun berapa itu setiap host itu keluar gitu ya, kelas maya langsung tertutup itu. Nah ini hoski itu baru-baru artinya fungsi yang disediakan mungkin barusan ini oleh Webex. Jadi supaya kelas tidak tertutup apabila host tiba-tiba terpental. Tuh. Nah inilah link ini yang Bapak Ibu harus pendekkan, ya. Jadi silahkan linknya di copy. Ini langsung saya kasih tahu cara pemendekan aja ya. Silahkan meeting linknya di copy, diaktifkan, kemudian di copy. Bapak Ibu bisa memakai gg.gg umpamanya ya. Nih, klik di web browser gg.gg gitu aja, langsung enter. Nah, gg.gg itu tampilannya seperti ini. Nah, saya tunggu, belum masuknya, masuk Gmail. Nah, itu ya. gg.gg itu seperti ini Bapak Ibu. Jadi ditulis di sini gg.gg gitu aja. Kemudian enter. Sekarang letakkan URL yang panjang itu di situ, di here itu. Kita copy, kita paste karena tadi sudah kita copy kan. Terus tolong dicek hasil kopian kita itu di depan ini kan masih ada spasi Bapak Ibu, ya kan? Harus ada spasi ini, spasinya harus hilang. Makanya kita hapus spasi itu, ya, sampai HTTPS-nya memepet ke dinding sebelah kiri, ya. Nah, kalau sudah seperti itu Bapak Ibu tinggal shorten URL, itu langsung otomatis secara default gg.gg itu memberi alamat yang pendek. Tetapi kalau kita mau mengcustom link, artinya nama pendeknya kita buat, kita tekan link custom link ini, terus kita buat mandiri, artinya ketik sendiri ya, tidak default dibuatkan oleh gg.gg. Tetapi kalau kita pilih customize link, kita bisa memberi nama link pendeknya kelas 5 gitu ya. Jadi yang nanti kita bagikan adalah gg.gg garing kelas 5 dan kita tekan short URL. Oh, ini sudah pernah ada yang membuat gitu ya, kita ganti lagi, kita ganti kelas _5 umpamanya ya. Nah, shorten URL lagi, ketik, masih ada yang pakai mungkin kelas maya _5 _5. Kita coba, bisa enggak? Nah, bisa ya. Jadi kalau URL pendek yang kita ketik itu sudah pernah dipakai oleh orang lain, itu gg.gg memberi warning, artinya nama alamat pendek itu sudah dipakai oleh orang lain gitu. Kita cari dengan nama yang memang belum pernah dipakai orang lain, karena kalau kita memakai link orang lain kan otomatis kalau link itu dipijat anak-anak, linknya bukan milik kita, masuk ke link orang lain tadi gitu ya. Jadi kita harus membuat alamat pendek yang original, yang artinya hanya yang dipunyai oleh kita gitu. Nah ini yang bisa saya pakai adalah kelas maya _5. Nah ini nanti yang dibagikan kepada, kita copy paste kepada anak-anak. Sampai di sini Bapak
Ibu ada yang mau ditanyakan atau mau didiskusikan, silakan. Monggo Mas Bagus. Berakhir ini terakhir presentasi saya. Baik, Kalau memang ada yang mau didiskusikan, silakan. baik Mas Dani. Terima kasih Mas Dani atas pemaparannya. Sekarang boleh ya kita berarti memasuki forum diskusinya. Total sudah saya pantau ada 6 pertanyaan, Mas Dani. Dan untuk yang pertama tadi sudah ketika Bu Wulan raise hand. Untuk yang kedua itu ada pertanyaan dari Pak Sigit, Mas Dani. Pertanyaannya seperti ini. Kita sebagai guru yang memiliki room bertindak sebagai host ketika berada di room tersebut dan akan mempresentasikan materi kepada siswa. Pertanyaannya, apakah bisa bertindak double baik host maupun presenter? Mungkin dijawab Bisa. dulu. Bisa Mas Bagus, bisa Pak Sigit. Jadi ketika Bapak Ibu masuk sebagai pembuat room, Bapak memang seperti Mas Bagus sekarang ini, ketika masuk ke kelas itu Mas Bagus langsung disetting sebagai host dan presenter, ya. Tetapi host itu mempunyai hak juga untuk menjadikan seseorang menjadi presenter, ya. Jadi host ini wewenangnya, karena dia pembuat room itu wewenangnya bisa apa saja Bapak Ibu. Host itu paling tinggi kedudukannya dalam kelas maya. Jadi host itu bisa menjadikan seseorang, bukan dirinya atau orang lain, menjadi presenter. Itu yang bisa dilakukan host, ya. Jadi itu tugasnya host. Kalau hostnya lupa mengeset Bapak Ibu sebagai presenter, kalau saya sebagai presenter, saya tidak bisa menunjukkan sharing screen seperti yang saya lakukan. Jadi host harus mengeset seseorang yang akan jadi presenter itu bisa menjadi presenter. Terlihatnya di sini nih Bapak Ibu. Di sebelah kiri atau apa ya ini istilahnya, masing-masing kita kan ketika masuk Webex di sebelah kiri atau bulatan itu kan ada inisial nama, ya. Nama saya kan Dewi itu. Nah, Dewi, terus kemudian bawahnya ada lambang Webex bulat gitu kecil kan. Nah, itu berarti saya sebagai presenter sekarang, ya. Kemudian Mas Bagus sebagai host, dia ditulis bawah namanya itu ada host, ya. Jadi sekarang saat ini room kita itu hostnya Mas Bagus dan presenternya adalah saya. Itu yang bisa mengeset presenter hanya host, gitu ya, yang Bapak Ibu garis bawahi. Host selain mengatur jalannya Vicon, dia bisa melakukan mute all kepada setiap peserta yang sudah masuk dan bisa menjadikan orang lain sebagai presenter. Itu host, ya. Nah, saya tunjukkan apakah keluar sini ya, enggak ya. Kalau Bapak Ibu akan sebagai host keluar, tiba-tiba terus hostnya pindah ternyata ke peserta lain secara random, secara acak oleh Webex, Bapak Ibu bisa mereclaim host itu di menu partisipan. Kelihatan nggak ya di situ ya? Nah, saya sharing apa ini? Sharing Webex. Bentar. Saya sharing dulu. Sharing apa ini ya? Firefox. Film setting. Yang agak sulit. Saya menunjukkan tampilan Webex itu agak sulit juga ya. Bentar, share. Di mana ya sebenarnya? Kelihatan enggak Bapak Ibu itu? Untuk yang tampilan Webex-nya nggak kelihatan, Mas Dani. Iya, makanya. Karena kalau Webex saya pakai share apapun kan Webex-nya terus mengikuti pola dari gitu kan fungsi itu hilang.
fungsi reclaim hostnya hilang. Saya ingin menunjukkan itu sebetulnya. Tidak Iya, ada ya. iya, tidak tampil. Ya, karena kalau saya sharing screen sudah beda tampilan. Nah, yang penting diingat gini Bapak Ibu, reclaim host bisa lakukan kalau Bapak Ibu masuk, ini sekarang kita masuk ke Webex gitu ya. Saya tidak sharing apapun. Di atas saya itu menunya itu ada file, edit, share, view, audio, partisipan, meeting, help gitu ya. Di tempat Bapak Ibu muncul enggak itu menunya? Ada file, ada menu edit, ada menu share, ada menu view, audio, partisipan, meeting, help. Yang di sebelah atas, taskbar yang atas, ada enggak? Mas Dani, sudah ada respons di obrolan ini. Bu Tati menjawab ada. Ada. Nah, kalau Bapak Ibu mau reclaim host itu menu diklik menu partisipan itu ada reclaim host role. Benar ada enggak dilihat? Di bawah menu partisipan. Jadi klik partisipan. Ada. Ya, reclaim host. Ya, Itu ada. kalau nah, ini Bapak Ibu memasukkan host key tadi, itu ya. Kalau Bapak Ibu sebagai pembuat room, maka harus dicatat host numbernya tadi, ya. Host key-nya. Harus diingat host key-nya atau Bapak catat host key-nya dulu. Nah, dengan cara seperti ini, ketika Bapak mau mengreklam host role, host key-nya dimasukkan berapa tadi, 60, 40 atau berapa gitu. Itu dimasukkan. Nah, kalau itu sudah dimasukkan, tekan OK, Bapak kembali menjadi host. Ya. Nah, mungkin di tempat Bapak reclaim host-nya nyala enggak, Pak? Bisa dipilih enggak? Kalau tempat saya Suruh masukkan host key. ya, makanya host key tadi yang saya terangkan waktu menerangkan tentang host key itu gunanya untuk itu. Itu caranya untuk merebut kembali host ke tangan kita, itu cara mengisi reclaim host tadi. Itu Bapak, Ibu, ada pertanyaan lain? Silahkan. Ada, Mas Dani, cukup banyak ini pertanyaannya. Baik Pak Sigit, begitu ya untuk jawaban dari Mas Dani, semoga dapat dipahami dan diterima dengan jelas bahwa bisa untuk menjadi host dan moderator sekaligus dan juga presenter. Kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Ibu Ganis, Mas Dani. Ini pertanyaannya, Pak, untuk video conference-nya minimal berapa siswa? Soalnya tidak semua siswa saya terdapat koneksi internet dan punya HP. Ya, itu kendalanya memang seperti itu. Gelombang 1 juga banyak yang berkendala seperti itu. Sudah saya sampaikan kemarin, tidak harus semua anak masuk. Ya, tidak harus semua anak masuk. Mungkin gini Bapak, strateginya Bapak Ibu data dulu anak-anak yang bisa akses HP itu siapa saja, itu kan, dalam satu kelas itu. Tentunya komunikasinya kan di WA ya. Kalau di WA kan mungkin anak-anak masih bisa membaca. Siapa yang bisa kira-kira mengakses internet? Gitu. Mamanya ada 4 orang dari satu kelas itu, gitu ya. Nah, 4 kelas itu, 4 orang dalam satu kelas itu dijadikan ketua kelompoknya, kan? Terus berarti kalau 4 orang itu dijadikan ketua kelas, berarti kan ada 4 kelompok. Kelas itu dibagi 4 kelompok. Terus tugas-tugasnya, ya, mungkin pertama ketika online untuk persepsi pertama menyampaikan big question itu, Bapak Ibu undang 4 orang itu saja masuk ke dalam Webex, itu kan, yang punya koneksi itu. 4 orang masuk ke dalam Webex, ceritakan tentang big question-nya kepada 4 orang anak itu. Kemudian setelah selesai, persepsi selesai, penyampaian big question selesai, anak-anak disuruh berdiskusi
kelompok melalui grup WA. Buat grup WA kecil 4 kelompok, itu kan. Pakai WA. Di situ mestinya ketua kelompok itu memasukkan anak-anak teman-temannya yang menjadi anggota kelompok dalam grup WA itu. Bapak Ibu harus hadir di 4 kelompok itu gitu untuk memotivasi, untuk mengontrol, untuk mengarahkan, ya. Nah, setelah itu beri kesempatan mereka untuk menyusun laporannya, menyusun presentasi yang akan dilakukan atau biasanya dalam bentuk gambar, Bapak Ibu. Sebuah proses, apakah bagaimana cara membuat hujan buatan. Nah, masing-masing kelompok disuruh membuat bagan proses hujan buatan itu dibuat. Disuruh menggambar atau disuruh pakai tempelan-tempelan apa gitu dalam sebuah karton ukuran mungkin A3 atau A2 gitu ya. Di sana tempel-tempel itu kerja kelompok, mereka kasih diskusinya, ada yang menulis, ada yang membuat tempelan-tempelan itu sebagai bagan gitu. Terus waktu kumpul mau review, undang 4 orang anak itu tadi yang bisa terkoneksi internet gitu kan. Mereka disuruh presentasi. Itu saja sudah cukup Bapak Ibu. Jadi tidak harus melibatkan seluruh anak pada kelas tersebut. Anak terlibat yang lain yang di luar 4 anak itu tadi yang mempunyai koneksi internet, yang lain aktif di grup WA itu. Bapak Ibu bisa mencatat keaktifan anak-anak mereka, di anak-anak Bapak Ibu dalam kelompok itu di sana. Oh, si A menyumbang ini, oh si B menyumbang ini. Bapak Ibu yang mendampingi dan memperhatikan proses yang ada di WA itu. Jadi Bapak Ibu masuk ke 4 WA itu. Itu kemarin dilakukan banyak guru-guru seperti itu. Jadi yang masuk ke kelas yang hanya memang bisa mempunyai HP dan mempunyai koneksi internet dengan baik. Ini salah satu contoh Bapak Ibu. Ini masih sebetulnya masih banyak trik-trik yang bisa dilakukan. Begitu Mas Bagus. Ya, makasih Mas Dani atas penjelasannya. Semoga sudah diterima baik oleh Bu Ganis untuk jawaban dari Mas Dani. Bapak Ibu, untuk sementara saya tidak menanyakan dulu respon atau konfirmasi dari penanya, karena masih ada banyak pertanyaan yang perlu saya sampaikan ke Mas Dani. Jadi apabila ada respons balik kepada Mas Dani, bisa ditahan dulu hingga pertanyaannya sudah tertampung, selesai saya sampaikan. Untuk yang berikutnya ada dari Bu Roro, Mas Dani. Ini Bu Roro menanyakan seperti ini, saya sudah mencoba Pak, pada saat terbuka pilihan nama awal, nama akhir, tidak ada kolom password, tapi ada email saya, muncul username yaitu email saya, Webex site, dan create password. Pertanyaannya adalah, apakah password tersebut adalah password untuk Webex-nya? Iya Mas, iya Bu Roro. Password yang dimasukkan di situ bukan passwordnya emailnya Ibu, tetapi password yang khusus untuk Webex. Kalau mau toh disamakan, monggo. Kalau mau beda, bisa. Begitu Mas Bagus. Oke, baik Mas Dani. Berarti jawabannya dipersilakan ya Mas ya, atau mau sama atau beda untuk passwordnya, tapi untuk itu passwordnya khusus untuk Webex-nya. Iya. Baik. Untuk pertanyaan berikutnya, masih ada 2 lagi yang sudah tertampung, Mas Dani. Ada dari Bu Tati. Bu Tati menanyakan bagaimana cara mengubah nama akun Webex yang sudah terdaftar. Mengubah akun Webex. Coba saya sharing lagi. Screen. Mengubah akun Webex. Bentar saya tak masuk ke Webex lagi Bapak Ibu ya. Belum kelihatan ya? Nah. Sudah tapi tertunda Mas. Paling memang karena koneksinya juga. Iya, jaringan. Nah ya.
untuk merubah nama Bapak Ibu itu bisa di preference biasanya, ya kan? Preference. Ini sekarang sudah saya masuk ke preference. Coba kita ke general. Di general tidak ada fungsinya. Di situ cuma ketika kita mendaftar itu memakai akun Google gitu ya, ada ya. Microsoft Office 365 Connect melalui Facebook Connect gitu. Kemudian ketika di mau personal room, nah Bapak Ibu bisa mengganti personal roomnya Bapak Ibu sendiri-sendiri. Ya, nah mungkin itu yang disebut dengan nah, di personal room rate itu pada pilihan my personal room itu namanya bisa diubah. Ya. Terus kemudian ketika di personal room linknya nama kita juga bisa diubah. Kalau mau mengubah nama personal room name dan personal room link, ya itu bisa di preference, kemudian pilih my personal room. Itu untuk mengubah nama. Begitu Mas. Siapa tadi, Bu Roro? Tadi pertanyaannya dari Bu Tati. Dan iya, Bu Tati jawabannya. Iya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Mas Dani, dari Ibu Eli. Bu Eli menanyakannya seperti ini. Saya menginstal Webex di Windows 7, ternyata nggak bisa dipakai. Jika install ke Windows 10, apakah aplikasi Webex di laptop saya sebelumnya, maksudnya hilang, haruskah daftar ulang lagi dengan email lain? Bu Eli sudah berhasil mendaftar di Windows 7 ya? Bu Eli, saya persilakan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Saya coba untuk kontrol. Ya, silakan. Ya, sudah berhasil diinstal. Namun ketika saya masuk itu tidak bisa. Tidak bisanya masuk, tidak bisanya bilangnya apa, Bu? Ada konfirmasi itu katanya tidak apa itu ya? Sudah keluar ini tadi saya. Pokoknya ada peringatan bahwa saya itu tidak bisa masuk di situ gitu. Ya, karena sebenarnya untuk Webex itu Bu, itu minimal memang Windows 10. Oh iya. Ya, terus kalau Ibu memakai Windows 10, coba sign in dengan memakai akun yang Ibu sudah dapatkan ketika memakai Windows 7-nya. Kalau tidak bisa, berarti data Ibu belum tercatat ketika mendaftar di Windows memakai Windows 7 itu mungkin gagal gitu. Coba sekarang di Windows 10-nya panjenengan lakukan sign in dulu. Kalau sign in berhasil, berarti yang dilakukan di Windows 7 sebelumnya untuk mendaftar sudah berhasil. Tapi kalau tidak ada nama Ibu di sana, ketika nanti memakai Windows 10-nya, Ibu daftar lagi. Coba dengan memakai email yang sama, moga-moga belum tercatat di Webex. Kalau nanti sudah emailnya memang sudah tercatat, berarti sebetulnya sudah berhasil, hanya gagal berproses itu. Ya sepertinya kemarin keterangannya memang begitu, Pak. Gagal proses begitu. Ya, tapi sekarang untuk masuk ke melalui Windows 10 bisa enggak? Ini belum. Nah, nanti diproses ya, Bu. Coba dulu ya. Ini belum selesai. Nah, Ibu sekarang memakai laptop apa memakai HP sekarang? Pakai HP saat ini, Bapak. HP, kalau HP kan memang mudah ya, karena nanti enggak apa-apa kalau menjadi peserta melalui HP, enggak apa-apa. Tetapi kalau nanti Ibu membuat kelas, saran saya harus memakai laptop. Iya, Bapak. Ya. Sekalian saya tambahkan Bapak Ibu bahwa wajib di laptop dan di HP itu Bapak Ibu harus mempunyai aplikasinya Webex. Itu mempermudah ya.
Jadi di laptop harus install aplikasi, kemudian di HP juga menginstal aplikasi. Karena gini Bapak Ibu, di aplikasi itu fasilitas yang disediakan Webex untuk membuat kelas lebih di laptop lebih di aplikasi gitu ya, itu lebih berfungsi dengan baik daripada melalui HP ya. Jadi kalau Bapak Ibu mau membuat kelas, tolong pakai laptop, kemudian buka lewat browser dulu gitu ya, akunnya lewat browser dulu, sign in-nya tadi lewat browser. Dan ketika Bapak akan membuka kelas, otomatis nanti melalui browser itu Bapak diajak atau Bapak Ibu oleh Webex membuka otomatis aplikasinya. Ya. Jadi saya sarankan dulu kalau memang mau menjadi peserta aplikasi tidak masalah, tetapi kalau sudah untuk membuat kelas lebih baik memang memakai laptop, daftar melalui web browser Webex-nya. Kalau membuat kelas tetap membuat kelasnya melalui web basicnya, webnya, dan otomatis nanti ketika Bapak membuka kelas, Webex akan membuka kelas, secara otomatis aplikasi yang sudah Bapak Ibu install. Terus yang kedua Bapak Ibu, karena ini kan jatahnya harus ada dua nih yang saya sampaikan, Webex dan Zoom. Zoom tidak akan saya berikan Bapak Ibu, bukan karena kemarin Zoom bermasalah, tidak, tetapi gini perbedaannya dengan Webex. Zoom itu bisa kita lakukan untuk orang banyak, dilakukan oleh lebih dari 10 orang, tetapi tidak bisa dischedule-kan. Webex itu harus harus mendadak gitu, mamanya nanti jam 12 itu pertemuannya. Sekarang kita membuat room melalui Zoom, gitu, melalui Zoom bisa untuk orang banyak gitu. Bisa untuk 100 orang ya. Tetapi tidak bisa dischedulekan. Karena kalau Zoom dischedulekan, dijadwalkan, dia hanya bisa dipakai untuk maksimal 3 orang. Itu bedanya dengan Webex. Kalau Webex bisa dipakai untuk mendadak, bisa dipakai dengan cara dischedulekan atau dijadwalkan. Dan pesertanya juga setiap ketika mendadak dan dischedulekan itu bisa 100 orang yang gratis. Ya, yang gratis. Bapak Ibu sekarang dan saya kan memakai yang gratis ini. Jadi bisa 100 orang. Kalau beli bisa 1000 orang lebih. Ya, kalau berbayar. Bedanya itu Bapak Ibu antara Webex dan Zoom. Makanya kalau saya lebih cenderung pakai Webex karena di sana lebih enak karena bisa dijadwalkan, ya. Tapi kalau Zoom tidak bisa dijadwalkan, bisa tetapi hanya diikuti oleh 3 orang maksimal. Kalau kepingin 10 orang ke atas berarti harus mendadak membuatnya. Setengah jam sebelum meeting dimulai baru dibuat, kemudian disebarkan ke teman-teman gitu ya, atau ke anak-anak didik. Jadi Zoom hanya bisa dipakai untuk kalau lebih dari 10 orang itu harus mendadak membuatnya, bukan dijadwalkan. Caranya hampir sama dengan Webex karena dengar-dengar kan Zoom itu dibuat oleh orang Webex yang keluar dari Webex kemudian membuat Zoom kan gitu. Jadi sebetulnya sama persis, cuma rule-nya berbeda, cara mainnya berbeda. Tapi tampilannya, cara mendaftarnya itu sama seperti Webex. Makanya saya tidak akan memberikan Zoom kepada Bapak Ibu karena memang lebih banyak kelemahannya. Ya, selain berita-berita yang beredar itu, tapi sebetulnya kan berita-berita yang beredar itu juga belum tentu benar. Tiba-tiba ada yang menggerakkan mouse sendiri dan lain sebagainya, itu bagi orang yang kemarin sudah diulas sebetulnya banyak tanggapan dari sebuah video yang menerangkan tentang Webex. Gara-gara Webex komputer saya bisa digerakkan oleh orang lain dan sebagainya. Sebetulnya itu bagi orang teknik tidak masuk akal. Karena orang yang bisa mengoperasikan laptop, HP kita dari jauh itu apabila mereka mendapatkan kunci yang sebenarnya tidak boleh kita sebarkan gitu.
Ini yang sebetulnya Webex, Zoom itu sebetulnya tidak masalah. Cuma karena itu tadi tidak bisa dijadwalkan, dan kalau bisa dijadwalkan hanya untuk maksimal 3 orang. Kalau Zoom, kalau Webex kan bisa terjadwalkan dan bisa maksimal 100 orang yang gratis. Begitu Mas, bagus. Tanya Pak. Oh, masih lanjut Mas Dani, monggo. Begini Pak Dani. Jadi untuk Zoom tadi ya, karena sepertinya sementara pakai Zoom dulu. Misalnya saya kan janjian dulu dengan anak-anak saya bahwa nanti jam sekian saya akan membuka kelas di Zoom itu. Seperti itu bisakah Pak Dani? Bisa, tapi itu kan mendadak Bapak Ibu ya. Mendadak. Ya, maksud saya mendadak, tapi kita sudah jadwalkan dulu lewat WA group, begitu bisa ya? Bisa silahkan. Itu tetapi tadi Pak Dani itu ya mengatakan hanya maksimal 3 orang. 3 orang atau 10 Pak? Kalau untuk yang dijadwalkan itu Bu, itu kira-kira hanya 3 orang kemarin saya cek. Oh gitu. Jadi kalau saya janjian dengan anak-anak, kemudian nanti katakanlah jam berapa saya buka mendadak, itu bisa sampai 10 anak? Bisa. Pakai Zoom ya. Iya. Terima kasih Pak Dani. Yang terkenal sekarang memang Zoom kan, makanya ada Zoom bombing itu kan. Iya. Dan mungkin berita-beritanya itu mungkin juga tidak valid karena mungkin disebarkan oleh orang-orang yang mungkin tidak senang waktu Zoom bombing aja. Baik, begitu Bu Eli. Masih ada pertanyaan lagi atau sudah cukup? Sudah cukup Pak. Terima kasih Pak Bagus, Pak Dani. Ya, terima kasih Bu Eli. Saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu guru dulu. Pak siapa? Saya kepengen bertanya kepada Bapak Ibu guru peserta dulu. Oh iya, saya nonaktifkan dulu mic saya. Oke. Bapak Ibu, apakah kemarin sudah mencoba melihat contoh produk dari Bapak Ibu peserta gelombang 1? Belum. Yang kemarin di share itu Bapak? Ya, yang kami share itu. Itu tolong dibuka ada 3 itu kan Bapak ada ya? Ada 3 video yang di sana. Itu masing-masing mempunyai cara tersendiri Bapak Ibu ya. Dari 3 yang saya berikan linknya, 3 link itu. Yang link pertama yang untuk SD itu berproses langsung di dalam Webex, ya kan? Terus link yang kedua itu guru TK. Guru TK dia memakai grup WA untuk berkomunikasi, tapi sebetulnya itu juga menyalahi kesepakatan karena tugas kita kan sebetulnya yang pertama ketika memakai web itu kan harus sinkronus bertatap muka langsung. Tapi karena kondisi yang terjadi, maka guru tersebut membuatnya melalui grup WA dan dia rekam semua itu aktivitas di grup WA sampai mereka presentasi baru di dalam Webex kan gitu. Nah, itu bisa alternatif seperti itu bisa Bapak lihat, itu bisa ibu-ibu praktekkan gitu ya. Yang ketiga itu dari SMK, guru SMK jurusan tari. Benar prosesnya benar melalui Webex, tetapi kemudian dia sampirkan hasil Webex-nya itu di Google Classroom, itu ya. Nah, dari 3 contoh itu berbeda-beda Bapak Ibu cara guru-guru berproses. Saya mengapresiasi sekali karena mereka mempunyai cara masing-masing gitu, dan hasilnya bisa dilihat. Model pembelajaran solenya kelihatan semua. Itu yang pertama, itu yang saya tangkap gitu ya. Artinya saya bisa menangkap berarti mereka telah melaksanakan soli dengan baik. Kemudian yang kedua, apapun yang mereka pergunakan untuk membuat tugas, silakan memakai cara apapun monggo. Tetapi yang penting sebenarnya adalah ada proses sinkronus dan ada proses asinkronusnya. Asinkronusnya kan anak-anak bereksplorasi itu ya. Proses sinkronus itu ketika Bapak Ibu melakukan persepsi di awal dan pemberian big question-nya, terus kemudian
asinkronusnya ketika mereka investigasi sendiri-sendiri di kelompok mereka. Dan yang ketiga adalah proses sinkronus ketika mereka melakukan review. Jadi itu yang penting. Yang penting di sana. Pakai apapun softwarenya, monggo. Saya tidak artinya hal itu saya sisihkan. Tapi yang penting sekali lagi Bapak Ibu tepat waktu, disiplin. Kalau umpamanya besok saya umumkan hari terakhir itu tanggal 7, tanggal 8 penutupan ya, tanggal 7 terakhir untuk mengumpulkan sampai jam 24 atau jam 12 malam, maka sebelum itu Bapak Ibu kami minta sudah harus mengumpulkan. Ya. Nah, walaupun nanti Bapak hasilnya baik tetapi tidak tepat waktu untuk mengumpulkan, terpaksa nilainya tidak bisa maksimal seperti yang sebetulnya yang sebelumnya sudah mengumpulkan jauh-jauh hari, akan ada bedanya. Karena kemarin itu yang baik-baik malah munculnya yang di terakhir gitu ya. Aduh, ini sebetulnya baik, tapi karena saya sudah mempunyai kesepakatan bersama, kalau ngumpulnya sudah di luar batas yang ditentukan, maka nilainya tidak nilai maksimal lagi gitu. Tapi mesti berbeda dengan peserta yang sudah lebih dahulu mengumpulkan dan tertib sesuai dengan kesepakatan. Itu yang perlu saya garis bawahi Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa menyesuaikan, dan mulai besok Bapak Ibu sudah bisa menjadwalkan. Hari ini adalah hari kita Vikon terakhir sebelum Bapak Ibu melaksanakan tugas. Besok pagi itu Bapak Ibu sudah mulai mereng-reng jadwal, kira-kira saya buat RPP itu berapa hari, terus bisa bertemu dengan persepsi dengan anak-anak di Webex atau di Zoom itu hari apa. Kita kasih kesempatan anak-anak untuk eksplorasi itu hari apa. Terus kemudian reviewnya jatuhnya pada tanggal berapa sebelum tanggal 7. Terus mamanya tanggal 5, tanggal 6, 7 Bapak Ibu untuk melakukan editing videonya secara sederhana, kemudian mengupload ke YouTube, tanggal 7-nya kirim linknya melalui LMS. Jadi kami minta Bapak Ibu mulai besok pagi sudah menjadwal, membuat schedule jadwal sendiri-sendiri. Strateginya monggo diatur sendiri-sendiri supaya tanggal 7 pukul 12 malam itu dapat terkirim gitu. Kalau sudah melampaui tanggal 7 itu, jam 12 itu, tentu nilainya tidak akan sama dengan peserta yang lebih dahulu mengirim tugasnya. Begitu Mas Bagus, informasi yang dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Mas Dani. Tadi saya ingin menyampaikan juga, tadi juga banyak respons di chat, itu bahwa yang sudah menonton videonya juga sudah lumayan banyak. Ada Bu Sri Sulastri, juga ada Bu Tati, tapi yang belum juga ada. Terus kemudian Mas Dani, ada pertanyaan lagi dari Ibu Sri Sulastri. Pertanyaannya adalah, apakah RPP juga harus dikumpulkan juga? Silakan Mas Dani. Harus, tetapi kalau Bapak Ibu ingin menampilkan seperti contoh yang saya kirimkan itu, contoh guru SD itu kan ada penayangan RPP gitu ya. Walaupun ya sepintas-sepintas, kalau saya membaca kan sudah selesai gitu kan. Harus di-pause kalau membaca. Dikumpulkan cara seperti itu enggak apa-apa, tapi dimasukkan ke dalam video itu silahkan. Tetapi untuk lembar-lembar itu tidak harus dikumpulkan. Tidak harus dikumpulkan ke saya. Yang penting terinset sebentar RPP-nya seperti apa di video itu, seperti yang seperti contoh di gelombang 1 itu baik ya, itu baik. Tetapi untuk khusus RPP-nya dikirim ke saya tidak perlu. Saya hanya melihat videonya saja. Kalau Bapak Ibu ingin konsultasi, Pak, RPP-nya seperti ini boleh melalui LMS nih Bapak Ibu nggih. Saya sudah mulai monitor tanya jawab di LMS. Sudah ada beberapa yang saya konfirmasi, sudah ada yang bisa saya jawab gitu, tapi beberapa Bapak Ibu guru belum mempergunakan tanya jawab di LMS itu dengan baik gitu ya. Ada beberapa yang sudah aktif memang saya lihat. Tapi saya dorong bagi Bapak Ibu yang belum masuk ke LMS, silahkan segera masuk ke LMS, karena nilai sikapnya juga nanti
diukur dari seberapa sering Bapak konsultasi di LMS, seberapa Bapak menjawab pertanyaan, Bapak Ibu menjawab pertanyaan teman dan lain sebagainya. Itu dasar kami untuk menerbitkan nilai sikap, ya. Jadi aktiflah di LMS. Ada ada kendala, laporannya di LMS, nanti saya segera balas di sana. Saya tunjukkan dulu sekalian Mas Bagus ya, mumpung ini ketemu. Iya, dipersilakan Mas Dani, monggo. Nah, ini Bapak Ibu saya sudah di LMS ya. Nah, nanti saya ngeceknya itu Bapak Ibu di pertanyaan umum. Jadi Bapak Ibu pakai di pertanyaan umum saja. Saya masuk dulu ke LMS. Nah, ini kan kelas kita Bapak Ibu ya. Kelas 4. Nah, kalau Bapak Ibu kepengen yang mudah saja, ini kayaknya delay dulu, saya tunggu tampilannya biar sama dulu. Masih delay. Nah, itu masuk kelas. Bilangnya agak lama ini. Nah, itu. Bapak Ibu bisa tanya melalui pertanyaan umum. Ya, di dalam silahkan bertanya itu diklik pertanyaan umum. Terus silakan Bapak bertanya melalui forum itu. Ya. Itu sudah ada beberapa peserta yang mengirimkan pertanyaan, mengajak diskusi, dan beberapa sudah saya jawab juga, gitu ya. Silakan berproses di sana, termasuk nanti konsultasi RPP, gitu ya, termasuk konsultasi tentang pembuatan RPP. Bisa klik add a new discussion topic, di situ Bapak ngetik judulnya apa, masalahnya apa, atau konsultasi atau apa gitu, terus lampirkan di situ file hasil RPP Bapak Ibu supaya nanti bisa saya buka melalui LMS, saya kasih masukan dan lain sebagainya. Tolong pakai sarana tanya jawab umum ini, pertanyaan umum ini sebaik-baiknya, karena nanti di situ kami melihat frekuensi kehadiran Bapak Ibu di LMS, ya, sebagai bukti kami menilai nilai sikapnya. Menjawab pertanyaan enggak ini Mas Bagus? Ya, iya Mas Dani. Iya, menjawab pertanyaan kok. Iya. Dan masih ada satu pertanyaan lagi sih. Mau diselesaikan dulu Mas Dani atau sudah? Iya, silakan. Iya, ada satu pertanyaan lagi dari Pak Darus. Menanyakan, bisakah YouTube diganti dengan Google Drive? Google. Kalau Google Drive itu kan tidak memutar video Pak, walaupun file video bisa ditaruh di sana, bisa, tapi yang kelompok gelombang 1 kemarin ada memang yang nomor yang contoh yang itu Pak, siapa itu yang guru SMA jurusan tari itu. Kalau memang kesulitan bisa saja itu dipakai melalui Google Drive. Tetapi kan Bapak harus mengirimkan link Google Drive-nya kepada kami, ya seperti kesepakatan tadi ditulis di MS Word tulis kirim ke LMS gitu ya. Bisa Pak, silahkan, bisa, asalkan Bapak memberi akses kepada saya. Jangan-jangan ketika saya membuka linknya belum, video itu belum di-sharing untuk saya. Saya harus mengkonfirmasi, Pak ini mau saya buka, Bapak harus menyetujui dulu, jangan sampai seperti itu.
Ya, tujuan kami memakai YouTube itu kan biar link itu segera bisa dilihat oleh siapapun gitu kan. Entah saya atau nanti pihak manajemen yang ya pihak atasan saya nanti mengecek apakah peserta sudah hasilnya seperti apa. Nah, kalau link YouTube itu kan gampang. Kalau pakai Google Drive itu kalau Bapak lupa menyeting filenya untuk bisa diakses orang lain, itu nanti saya harus report mengkonfirmasi panjenengan. Terus jenengan juga memproses sharing for all gitu. Jadi agak repot sih kalau kalau memakai Google Drive, tapi monggo asal bisa segera saya akses ketika saya ingin melihat gitu. Baik, begitu penjelasannya ya untuk Pak Darus. Memungkinkan, tapi nanti tautannya untuk disetorkan kepada fasilitator dalam pengumpulan tugas. Dan juga tadi Mas Dani sudah ada respon dari Bu Sri Sulastri yang bertanya sebelumnya bahwa sudah penjelasannya, jawaban Pak Dani Mas Dani sudah diterima oleh Bu Sri Sulastri. Untuk sekarang sudah tidak ada pertanyaan lagi, Mas Dani, masih dibuka kesempatan atau mau ditutup? Ya, closing saja Mas ya. Oh, baik. Mas Dani, untuk besok berarti kan sudah tidak ada Vicon dulu ya? Tidak ada. Jadi mulai besok itu sudah Bapak Ibu mulai mandiri dengan pendamping. Dengan kami melakukan pendampingan secara online di LMS, gitu ya. Jadi kalau ada apa-apa konsultasinya di LMS, jangan di WA Group. WA Group digunakan untuk nanti hal keadministrasian peserta panitia. Jadi apapun kendalanya tolong dikomunikasikan di LMS saja, di pertanyaan umum gitu ya, di pertanyaan umum. Apapun kesulitan Bapak Ibu silahkan dikomunikasikan. Kalau tidak LMS belum saya baca, boleh japri saya. Boleh japri saya, tetapi jangan di WA Group gitu ya. Jadi japri saya dengan Pak Sagiran untuk kalau memang saya lama untuk mengakses di LMS-nya. LMS mesti saya dari pagi sudah saya cek, nanti saya tutup jam 8 malam, biasanya seperti itu. Jadi kalau mau ada masalah-masalah hal yang berkaitan dengan keteknisan, tolong dijapri saya. Kalau Bapak Ibu tidak bisa mengakses LMS, harusnya memang harus ke LMS dulu. LMS dulu, konsultasi. Saya beri waktu dari pagi sampai jam 8 malam untuk melakukan konsultasi. Nanti siapapun yang di situ ada masalah akan saya jawab. Begitu Mas Bagus. Iya, Mas Dani, terima kasih. Iya, terima kasih atas pemaparan dan penjelasannya. Sebelum saya menutup, ini ada pertanyaan dari Pak Sutriana itu untuk panitia, tapi nanti akan saya sampaikan ke panitia untuk bisa dijawab di grup WA. Ya, ini terkait dengan mulai besok, presensinya dimulai jam berapa. Baik, nanti ditunggu dulu ya Pak Sutriana di grup WA untuk respons atau jawaban dari panitia. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih atas partisipasinya secara aktif dan kerjasamanya selama ini di kelas Maya Selaras 4. Mohon maaf apabila ada kekeliruan dan kekurangan dari saya. Kita terus akan berkomunikasi di WA Group. Apabila dimungkinkan untuk adanya Vicon lagi, nanti akan diinformasikan di sana. Saya cukupkan dulu untuk pertemuan kita di hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siang Bapak Ibu, selamat istirahat. Saya tutup dulu kelasnya ya Bapak Ibu. Sampai jumpa. Iya,